kita udah bahas tentang beda tegangan, kemudian juga arus, baik itu dalam fungsi waktu maupun root mean square, dan juga maksimumnya. Nah, sekarang mengenai daya. Nah, untuk kombinasi RLC sendiri, kita kan udah tahu I-nya persamaannya seperti ini, kemudian delta V-nya persamaannya juga seperti ini. Nah, untuk daya sesaat atau daya dalam fungsi T, maka kita bisa definisikan sebagai I kalikan atau arus kalikan beda tegangan, yaitu I delta V, sehingga didapatkan I max sin omega T delta V max sin omega T plus psi. Dengan demikian, I max-nya taruh depan, delta V max-nya juga taruh depan, maka sisa sin omega T plus psi. Nah, tadi persamaannya kan di awalnya ini. Nah, pada dasarnya seringkali yang dipakai itu bukan daya sesaat sebagai fungsi waktu, melainkan daya rata-rata bagian sin omega T dan kalikan sin omega T plus psi. Nah, ini saya akan tulis di sini. Terkait analisis ini, kita akan jabarkan sin omega T kalikan sin omega T plus psi. Akan kita jabarkan bagian yang ada di sini. Kita jabarkan sehingga hasilnya itu didapatkan sin omega T. Penjabarannya mengenai sin A plus B itu adalah sin A cos B plus cos A sin B, maka ditulis sin omega T cos psi plus cos omega T sin psi. Nah, di sini kita jabarin lagi sehingga dapetin sin kuadrat omega T cos psi ditambah sin omega T cos omega T sin psi. Yang harus diingat adalah ini kita bisa taruh atau ubah menjadi sebagai 2 sin omega T cos omega T per 2, di mana bagian 2 sin omega T cos omega T ini kita bisa ubah menjadi sin 2 omega T per 2. Nah, jadi hasilnya ini tadi sin kuadrat omega T, kita coba cek sin kuadrat omega T cos psi, betul. Kemudian setengah sin, yang ini ya, setengah sin 2 omega T, belakangnya sin psi. Oke, jadi ini benar. Omega T cos psi itu rata-ratanya sama dengan cos psi per 2. Kemudian besarnya L itu 1,25 Henry. Kemudian ada kapasitor 3,5 mikrofarad. Kemudian ada apa ya ini? Kita lihat lagi, ada delta V max kayaknya ya. Oke, kita sembunyiin dulu. Di situ ada omega 377 dan juga delta V max. Oke, omega 377 radian per sekund dan juga delta V max-nya itu 150 volt. Kita tahu itu aja. Kemudian kita lanjut tadi ke pertanyaannya. Ke pertanyaannya adalah hitung daya rata-rata. Nah, di situ tadi diketahui delta V max-nya itu adalah 150 volt. Kemudian karena delta V-nya tadi 150 volt, kemudian Z-nya tadi 512, maka besarnya I max, ini delta V max ya. I max itu adalah 150 dibagi 512 sama dengan 0,292 ampere. Berat kali R. Yang belum diketahui adalah IRMS. Untuk mengetahui IRMS, maka kita butuh kita butuh I max per akar 2. I max-nya tadi udah dapet
kemudian ketemu ini, sehingga daya rata-ratanya tinggal dikalikan dengan hambatan aja ketemu. Nah, tapi di sini ada cara lain juga, yaitu dengan menganalisis persamaan yang mana ada faktor cos psi-nya, yaitu I RMS delta V RMS cos psi. Delta V RMS ketemu 106, kemudian I RMS-nya 0,206, cos psi-nya berarti tinggal kalian cosami delta V apa ya tadi? Delta VR per delta V maksimum. Oke, nanti ketemu nilainya juga sama 18,1 watt. Ketahui di rangkaian RLC untuk sumber AC itu adalah terkait resonansi. Itu akan dicapai ketika arusnya mencapai maksimum. Nah, kondisi arus mencapai maksimum itu salah satunya arus itu kan bergantung pada impedansi ya. Sedangkan besar impedansi itu adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ini supaya nilainya itu katakanlah frekuensi resonansi itu disebut ketika kondisinya itu XL min XC itu sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan bahwa XL sama dengan XC. Kalau XL itu kan omega L, XC itu adalah omega C, dan omega yang dialami ini adalah frekuensi resonansi atau simbolnya omega 0. Jadi omega 0 bisa dituliskan sebagai akar dari 1/LC atau 1/akar LC. Nah, ini sebenarnya bersesuaian juga dengan frekuensi alami dari osilasi rangkaian LC. Jadi arus dalam rangkaian seri RLC itu akan mencapai nilai maksimum saat frekuensi yang diberikan itu sama dengan frekuensi osilasi alamiahnya, dan itu hanya bergantung pada nilai L dan juga C.